Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema There is Hope. Bagaimana kita memahami dan mengalami bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu sungguh nyata dan senantiasa menyertai kita. Dan sekarang mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformers, kita jumpa lagi di minggu hari ini. Yuk kita datang siapkan hati kita, kita memuji Tuhan kita sembah Dia, Raja kita, Yesus namanya. Haleluya. Yeah, yeah. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, Dia Tuhan kita yang hebat. Amin. Sama-sama katakan dari awal. Yo. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang,
hebat. Dia Tuhan yang hidup, hidup di dalam kita semua. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Surga bumi bersorakkan namamu. Haleluya Yesus. Yesus Raja kami. Engkau Tuhan yang telah datang ke bumi hanya untuk menebus dosa kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, sehingga kami dilayakkan oleh Bapa di surga. Jesus bled and died for me. I see his wound, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they lay him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. And on the third at break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore.
of wine. The blessing sound sail peace the night, and now we rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Yes, Lord. We praise your name, Jesus. Thank you, Lord. We worship you now. We serve your name, Jesus, the King of Kings in my life. Yes, Lord, forevermore. We praise your name, Jesus. Hey, oh, praise the name for the Lord our God. Praise His name for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Come on, sing together, oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Jesus, yes, Lord, forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, amen. Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita masih di bulan April dengan tema There is Hope, harapan itu sungguh nyata. Dan kita di minggu ketiga, kita bersuka cita. Saya percaya banyak dari kita semua yang sudah boleh diberkati dan dikuatkan lewat minggu yang lalu ketika kita merayakan Paskah bersama-sama. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh didasarkan pada sebuah harapan yang pasti. Seperti minggu lalu kita dengar, karena kebangkitan Yesus, karena dia bangkit buat Anda dan saya, kita punya pengharapan yang pasti dalam kehidupan ini. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang terjadi di sekitar kita, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam hidup Anda dan saya. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang satu tema yang saya sebut dengan judul Hope Under Pressure, atau harapan di dalam tekanan. Berapa banyak dari kita yang mungkin hari ini berpikir bahwa memang betul Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Tetapi saya merasa bahwa kehidupan saya ini masih penuh dengan pergumulan, tantangan, dan tekanan hidup. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, memang Yesus sendiri sudah menyampaikan sebuah perumpamaan. Kalau kita tahu, rumah yang dibangun di atas batu, yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, tetap akan mengalami tantangan, goncangan yang digambarkan seperti hujan, angin, dan juga banjir. Jadi kehidupan kita sehari-hari pasti tidak lepas dari tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetapi banyak dari kita yang akhirnya kebablasan karena kita jadi kemudian sulit untuk percaya bahwa apakah memang benar Tuhan itu sungguh ada, apakah Tuhan menjawab doa. Karena sepertinya tekanan dalam hidup saya datang silih berganti. Tapi saudara, saya mau berikan sebuah ilustrasi. Mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mendengar ilustrasi ini.
Ada seorang yang tiba-tiba ketika dia sedang berjalan di satu komplek perumahan, tiba-tiba ada seekor anjing yang besar, kemudian menggonggong dengan keras, kemudian berlari mengejar dia. Dan orang ini begitu ketakutan, dia berlari begitu kencang, dan dia menghadapi sebuah tembok di depan dia, dan tiba-tiba saja kemudian dia melompat, dan tanpa dia sadar, dia sudah ada di tempat di balik tembok itu. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia baru sadar. Ternyata tembok yang baru saja dilompati adalah tembok yang tinggi. Dan bahkan ketika dia berusaha untuk melompat kembali ke sisi yang sebelumnya, karena anjingnya sudah pergi, dia kesulitan. Berapa banyak dari kita yang mengerti apa yang saya mau sampaikan lewat ilustrasi ini? Bahwa seringkali justru tekanan, pressure yang kita alami dalam hidup kita adalah motivasi yang tepat yang membuat perbedaan sehingga kita bisa punya sebuah kekuatan, sebuah keyakinan yang lebih besar dalam dibandingkan dengan ketika kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip normal dan biasa-biasa. Ya, bukankah sama seperti jagung yang dipanaskan dan akhirnya meletup dan menjadi popcorn yang enak dimakan? Dan saya berdoa supaya ini bisa menjadi sebuah ilustrasi yang mengingatkan kita bahwa memang under pressure itu tidak menyenangkan, tapi ada sesuatu yang luar biasa dan ada harapan buat kita yang percaya kepada Yesus dan berjalan dalam ketaatan kepada Dia, bahwa sekalipun ada tekanan dalam hidup, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan juga lewat setiap tekanan tersebut. Nah, saya mau mulai dengan sebuah kalimat atau sebuah ayat yang hari ini kita akan belajar dari 2 Tesalonika pasal yang pertama. Nah, Paulus menuliskan di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 begini. Dan Tuhan itu mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa saya memulai dengan ini? Supaya kita punya sebuah understanding dan pemahaman bahwa ada sebuah konsekuensi yang tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar-tawar, bahwa ada sebuah konsekuensi kekal atau ilahi yang akan terjadi ketika kita memilih untuk menolak Yesus. Saya pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwa kasih yang sempurna Yesus miliki membuat Dia tidak mau memaksa Anda dan saya untuk mengasihi Dia. Itu tidak menghentikan Dia untuk mengasihi kita, mati dan bangkit buat kita. Tetapi Dia tidak pernah mau memaksa. Sebab kasih dengan paksaan bukanlah kasih. Tetapi ada konsekuensi untuk terpisah selamanya ketika kita menolak Yesus. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, bukan sesuatu yang mungkin orang senang mendengarnya. Tapi kebenarannya adalah di luar Tuhan, tanpa Yesus, kita ini akan terhilang dan kita ini tidak mendapatkan kehidupan kekal, tapi yang ada, firman Tuhan katakan, kebinasaan. Kita nggak bisa mengusahakan jalan ke surga lewat kemampuan kita sendiri. Tetapi hari ini kita percaya bahwa Yesus sudah memberikan sebuah jalan. Dia berkata, tidak ada satupun orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Seperti yang minggu lalu kita rayakan lewat Paskah. Dan kita bersyukur oleh karenanya kita boleh beroleh penebusan dosa, keselamatan, dan bahkan surga yang sudah Dia janjikan buat kita semua. Nah, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, ada sebuah ayat yang ini sebenarnya sebuah pembuka yang seringkali kita temukan dalam surat Rasul Paulus. Di ayat ketiga dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dan di ayat yang ke-11 dia menuliskan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Ada sebuah hal yang luar biasa ketika kita membaca hal tentang berdoa. Ada kuasa, ada hal yang luar biasa ketika kita berdoa. Paulus sering kali menyampaikan ini, bahkan dia sering kali menuliskan di pembukaan suratnya, saya selalu berdoa buat kamu, saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kamu. So, hari ini saya mau kita sama-sama berangkat memasuki tema yang akan kita bahas hari ini dengan sebuah pemahaman bahwa memang betul di luar Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita tidak akan punya apapun, bahkan kita terhilang. Tapi kita tahu ada kuasa di dalam doa dan ada kuasa dalam doa setiap kita yang percaya kepada Tuhan hari ini, bahwa ketika kita datang kepada Bapa,
akan selalu ada harapan yang tersedia buat kita yang membangkitkan iman. Kalau dulu ketika Paulus menulis surat, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang bahkan percaya kepada Yesus ini dalam kondisi yang sangat sulit karena mereka dikejar-kejar, mereka dianggap sebagai pemberontak. Dalam kondisi yang penuh aniaya dan under pressure yang sedemikian rupa, mereka bisa tetap bertahan, bahkan imannya bertambah dan jumlah mereka ditambahkan. Saya percaya hari ini Anda dan saya dalam situasi yang kemungkinan besar jauh lebih baik daripada mereka, akan bangkit imannya dan memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kita belajar bahwa sekalipun kita dalam tekanan, tetapi Yesus tetap menyertai kita. Amin. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan adalah power under pressure produces hope. Kekuatan ketika kita di dalam tekanan itu akan mendatangkan pengharapan. Di ayat ketiga sampai keempat, 2 Tesalonika 1 menuliskan begini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patutlah demikian. Karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, dengar baik-baik, dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Paulus menyadari betul bahwa jemaat di Tesalonika ini sedang dalam tekanan. Mereka sedang mengalami sebuah kondisi yang penuh dengan penganiayaan. Tapi yang luar biasa, dia mengenali ada sebuah kondisi iman. Mereka justru bertumbuh, kasih mereka satu dengan yang lain justru semakin meningkat. Karena mereka menghadapinya bersama-sama. Berapa banyak yang menyadari bahwa seringkali kita justru akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru dalam sebuah situasi yang kita sendiri nggak sangka-sangka. Ketika kita ada dalam tekanan, justru itu kesempatan buat kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan bekerja untuk mencukupkan dan memberikan kita pengharapan. Dalam tekanan itulah justru kita akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja. Dan banyak sekali hal yang saya percaya kita semua sudah alami dan kita belajar justru ketika ada dalam tekanan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah process of pressure produces hope. Proses yang kita lalui ketika kita dalam tekanan itu mendatangkan pengharapan. Ayat yang kelima dituliskan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ketika kita mengalami tekanan, kadang-kadang kita lupa bahwa ada kalanya atau bahkan seringkali Tuhan mengizinkan ada proses yang harus kita lalui. Ada sebuah pergumulan yang harus kita hadapi. Dan setelah kita melewati pergumulan atau ujian tersebut, justru kita akan keluar dalam situasi yang lebih baik. Sama seperti seorang siswa atau murid di sekolah, setiap kali dia mau naik level, dia harus melewati ujian. Tapi ketika dia menghadapi ujian, ada sebuah proses yang mempersiapkan dia. Sehingga ketika ujian itu datang, dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalannya. Dan ketika dia keluar dari ujian itu dan melewati ujian itu, maka kemudian dia akan naik level. Bukankah hal yang sama adalah proses yang Tuhan akan kerjakan dan sudah kerjakan, bahkan akan terus mengerjakan dalam hidup kita, supaya lewat sebuah proses yang seringkali memberikan kita tekanan itulah, kita justru akan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang penting dalam hidup kita, itu pasti harus selalu diupayakan. Apapun yang penting dalam hidup kita, itu memang harus diupayakan. Dan hal-hal yang penting memang pasti akan membutuhkan upaya yang lebih besar. Kalau kita mau mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tentu kita harus belajar lebih rajin. Kalau kita mau mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik, tentu kita harus berusaha. Tidak ada satupun proses yang ringan untuk sebuah hasil yang luar biasa. Di balik great suffering, penderitaan yang besar yang kita mungkin diizinkan untuk ngalamin. Justru ada peningkatan iman, perubahan karakter, bahkan hati kita siap, besarnya cukup untuk menerima apa yang jadi panggilannya juga besar dari Tuhan. Ini sebuah ungkapan yang kita sering kali dengar dan jadi populer sekali karena film Spider-Man.
with great power comes great responsibility. Ketika seseorang dipercayakan kekuatan, kuasa yang besar, maka tanggung jawabnya pun menjadi lebih besar. Jadi saya percaya bahwa hari ini ketika Tuhan membentuk kita semua lewat pengalaman-pengalaman yang kita alami, justru itu akan membuat otot-otot rohani kita kuat. Ada sebuah cerita yang memang ini didasarkan pada praktek di dunia nyata ketika beberapa waktu yang lalu para penangkap ikan ini berusaha untuk ship satu ikan yang namanya codfish. Nah, ketika mereka tangkap itu, kalau mereka mau kirimkan dalam kondisi beku, maka konsekuensinya ketika ikan itu sampai di tempat tujuan, maka rasanya itu tidak se-fresh seperti kalau waktu mereka makan langsung di tempat. Kalau mereka itu dikirimkan dalam kondisi hidup, artinya tidak dibekukan, justru yang datang nanti akhirnya jadinya lembek dagingnya, nggak enak untuk dimakan. Jadi keduanya sama-sama bukan hal yang diharapkan. Dan otomatis ini merugikan para nelayan atau para penangkap ikan ini. Sampai satu momen akhirnya ada sebuah solusi yang mereka coba lakukan, yaitu ketika mereka mau mengirimkan codfish ini, mereka menaruh catfish yang adalah musuh mereka dalam alam di tengah-tengah tempat di mana mereka itu disimpan. Ini mengakibatkan codfish ini harus bertahan hidup, berenang terus, bergerak terus untuk menghindari catfish. Dan itu ternyata membuat otot-otot mereka, membuat daging mereka ketika mereka sampai di tempat tujuan, ketika diperjualbelikan, ternyata dalam kondisi yang fresh, seperti kalau mereka ditangkap dalam kondisi live. Memang ini terdengar kurang menyenangkan, tapi rupanya tekanan justru membuat kita menjadi tough, menjadi kuat, dan otot-otot kita, baik itu kalau kita bicara ikan-ikan tadi, ataupun kalau kita bicara kita secara rohani, ternyata kita lebih kuat. Jadi pressure-nya nggak hilang. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan kita nggak ngalamin pressure, tapi pressure yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita justru menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi kuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan bukankah itu kerinduan kita semua? Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah peace through pressure produces hope. Kedamaian atau damai sejahtera yang kita miliki dalam melewati tekanan itu mendatangkan pengharapan. Damai sejahtera seperti apa? 2 Tesalonika 1 ayat 6 memberikan sebuah jaminan buat kita, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan di ayat yang ke-11 sampai 12 disebutkan gini, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengalami tekanan, kita justru akan menemukan damai sejahtera atau menemukan ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Kalimat bahwa Tuhan itu adil artinya Dia tidak akan mengizinkan kita menghadapi sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Ketika Dia berkata bahwa dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita, dalam bahasa Inggris dikatakan gini, by His power, He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. Kuasanya itu yang memungkinkan kita bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan, menjadi hal-hal yang memang kita bisa kerjakan oleh karena iman. Dengan kata lain, ketika atau bahkan sekalipun kita mengalami tekanan yang besar dalam hidup kita, kita bisa tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan karena kita sadar kita tidak pernah menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup kita itu sendirian. Tuhan senantiasa menyertai kita dan itu yang makes all the difference. Kalau kita menghadapi tekanan atau sebuah masalah bersama-sama sebagai keluarga, atau sebagai satu perusahaan, atau sebagai satu komunitas. Itu saja membuat kita merasa ini sesuatu yang lebih mampu untuk saya handle. Karena saya tahu saya nggak melewati sendirian.
Tapi dengar baik-baik, hari ini bukan hanya sahabat, bukan hanya keluarga. Tapi ada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Bapa kita yang begitu baik. Yang tidak pernah meninggalkan kita dan Dia menyertai kita. Bahkan ketika kita ada di dalam tekanan. Dan bukankah itu memberikan sebuah kekuatan dan harapan yang luar biasa buat Anda dan saya. Amin. Yang keempat sekaligus poin terakhir yang saya mau sampaikan hari ini adalah there is promise after the pressure. Dan promise after the pressure inilah yang produces hope. Janji di balik tekanan. Ketika tekanan ini kita lewati itu yang akan memberikan kita sebuah pengharapan. Ayat 10 dituliskan, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini seringkali mengharapkan justru pressure-nya hilang. Saya nggak mau punya kekuatan untuk bisa menghadapi tekanan. Yang saya mau tekanan yang dihilangkan. Tapi memang akan tiba waktunya di mana satu hari nanti kita nggak lagi dalam under pressure. Kita ini ada di dunia ini untuk Tuhan bentuk, Tuhan sempurnakan. Supaya kita semakin hari semakin diubahkan. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dikikis dan dibuang. Sehingga tinggal tetap hal-hal yang esensi karakter yang Tuhan kehendaki. Dan akan tiba waktunya di mana kita semua akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika suatu hari Tuhan panggil kita. Atau ketika Tuhan menjemput kita. Di sanalah kita akan menikmati segala sesuatu yang terbaik. Bahkan hari ini ketika kita menjalani hidup kita, sekalipun kita dalam tekanan, tetapi kita sadar karena Yesus sudah bangkit, maka kita boleh beroleh pengharapan bahwa kehidupan yang kita alami, sekalipun ada banyak tekanan, tapi ada janji Tuhan bahwa Dia yang sekalipun mati, tidak menghentikan Dia untuk menggenapi janjinya, untuk menyertai kita. Dia bangkit dan memberikan kita sebuah harapan. Demikian juga hari ini, kita memperoleh sebuah kekuatan untuk menjalani hidup kita. Sebab kebangkitan Yesus adalah kabar baik yang mendatangkan pengharapan buat kita dan akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan maksimal, kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita tahu bahwa terlepas apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tahu ada satu pribadi, Tuhan, yang memegang kendali penuh atas kehidupan Anda dan saya. Orang-orang yang menyebut Dia Bapa, orang-orang yang mengasihi Dia. God is in control. Dan itu yang memberikan kita ketenangan, keyakinan, sebuah jaminan akan kepastian. Bahwa apapun bisa terjadi. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Tuhan akan terus memberikan kepada kita keyakinan demi keyakinan. Itu yang firman Tuhan tuliskan, dari iman kepada iman. Tuhan yang menciptakan kita tahu persis keterbatasan kita, tapi Dia mengasihi kita dan Dia menyertai kita sepanjang perjalanan proses kita, bahkan ketika kita dalam tekanan. Dan inilah yang membuat kita akan terus bisa tetap memiliki pengharapan sekalipun under pressure, but there is hope. Under pressure akan selalu ada harapan sekalipun kita ada dalam tekanan. Saya berdoa lewat apa yang kita sama-sama dengar hari ini, kita bukan hanya berharap karena orang lain berkata demikian, tapi saya berdoa supaya kita benar-benar punya pengharapan karena kita tahu dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu menyertai hidup kita. Jadi hari ini mari datang kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa kehidupan kita, membawa semua tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, dan kita percaya bahwa sekalipun hari ini saya ada dalam tekanan, sekalipun saya ada dalam pergumulan, seolah-olah kok masalah tidak berhenti datang silih berganti. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menyertai hidup saya, ada Tuhan yang memampukan saya. Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan saya. Bahkan Dia setia, Dia memberikan kita jalan keluar. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan dalam kendali penuh.
Tuhan tahu persis apa yang kami sedang hadapi. Dan Tuhan memberikan kami kasih karunia yang cukup. Seperti Engkau berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Hari ini biarlah pernyataan yang sama memberikan kami kekuatan harapan. Sekalipun kami sedang dalam tekanan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur hari ini. Dan buat Anda yang hari ini mungkin bertanya, tapi bagaimana saya bisa mengalami hal seperti itu? Saya belum pernah mengenal siapa Yesus. Atau mungkin saudara berkata, saya pernah, tapi kemudian saya meninggalkan dan gak lagi dekat. Hari ini ada sebuah kesempatan yang luar biasa untuk Anda untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, saya tahu tanpa Tuhan saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah coba semua yang saya bisa. Tetapi pada akhirnya saya menyerah karena saya tahu saya tidak berdaya. Hari ini kalau Engkau berkata, Tuhan, I need you more than anything. Aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini Engkau berkata, Tuhan, aku tahu aku hanya akan punya harapan kalau aku bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau Engkau berdoa demikian, mari ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Aku percaya Engkau mati di kayu salib, bangkit bagiku. Dosaku sudah diampuni, hidupku sudah ditebus dan dijadikan baru. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau ini doa yang saudara baru sampaikan dari hati saudara yang datang kepada Tuhan. Congratulations on your new beginning. Karena ini sebuah awal yang baru. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bukan karena tidak lagi akan ada masalah dan tantangan dalam hidup. Tapi karena Engkau tahu, Engkau gak akan pernah menghadapi ini sendirian. Ada tangan Tuhan yang menyertaimu, ada kekuatan kasih karunia yang memampukanmu, dan janjinya ya dan amin. Dia akan menggenapinya pada waktunya. Biarlah hari ini Tuhan Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kerelaan, kemampuan untuk kami boleh menjalani hidup kami dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kami dalam tekanan, tapi kami tidak pernah berhenti berharap dan percaya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji
Puji Tuhan, hari ini kita terus dan semakin dikuatkan dan memahami bahwa pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan sejati yang tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam tekanan kita tahu pengharapan kita selalu ada karena Yesus yang sudah bangkit. Hari ini Roh Kudus menyertai setiap kita. Nah, saudara, saya percaya kita semua boleh diberkati dan mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya kita boleh mengaplikasikannya, kita bukan cuma jadi orang yang setia dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga setia dalam melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kita kasih karunia. Bahkan dalam tekanan kita tahu pengharapan sungguh nyata dalam hidup kita. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, bersyukur, menerima berkat Tuhan, pengutusan untuk kita boleh jadi berkat buat banyak orang, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and have a blessed Sunday.